Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Maziatu Syarifah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang sejarah pendidikan Islam pada zaman Bani Abbasiyah. Latar belakang dan sejarah singkat berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah ini dilatar belakangi oleh muncullah berbagai problem pada akhir pemerintahan Bani Umayyah, sehingga muncullah rasa tidak puasan yang ditampakkan melalui berbagai macam pemberontakan. Yang jelas, merupakan masalah yang sangat serius bagi pemerintahan dinasti Umayyah. Hal tersebut kemudian dijadikan peluang yang sangat tepat untuk menjatuhkan dinasti Umayyah. Bergulirnya dinasti Umayyah ke tangan dinasti Abbasiyah ditandai dengan terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad di Mesir. Kemudian, dinasti Abbasiyah resmi berdiri dengan dibaiatnya khalifah pertama, yaitu Abu Abbas Safah di Kufah. Akan tetapi, masa pemerintahan terbilang begitu singkat. Ia meninggal ketika berusia 30 tahun karena penyakit cacar. Setelah Abu Abbas meninggal, kekhalifahan ini diteruskan oleh saudaranya, yakni Abu Ja'far. Pada masa Khalifah Abu Ja'far, dinasti Abbasiyah mencapai titik yang cukup baik dalam proses stabilisasi kekuasaan, di mana banyak langkah-langkah besar yang diambil dalam kepemimpinannya, termasuk pemindahan ibu kota dari Al-Bankar ke Baghdad sebagai ibu kota baru yang menjadi pusat peradaban ekonomi dan pendidikan. Pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaan, sehingga dikenal sebagai zaman keemasan Islam atau The Golden Age of Islam. Pada saat itu, kota Baghdad menjadi pusat peradaban dunia dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang sangat luar biasa. Pada saat kepemimpinannya sebagai khalifah kelima setelah Al-Hadi, sangatlah memberi pengaruh dan dampak yang amat besar. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hal, mulai dari munculnya ilmuwan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, dan kebudayaan yang mengalami perkembangan sangat pesat. Dinasti Abbasiyah juga mencapai kegemilangan pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Ia merupakan putra dari Harun ar-Rasyid, yang dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta ilmu pengetahuan. Ia mengumpulkan berbagai ilmu pengetahuan yang asing, kemudian memerintahkan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa. Adapun perkembangan peradaban Islam pada zaman Bani Abbasiyah meliputi di bidang sosial dan ekonomi, bidang seni, bidang pendidikan dan pengetahuan, bidang politik dan pemerintahan, serta bidang kebudayaan. Berikut adalah kemajuan di bidang sosial dan ekonomi pada dinasti Abbasiyah. Pada bidang sosial terdiri dari dua kelas, yaitu kelas khusus dan kelas umum. Di kelas khusus terdiri dari terbentuknya khalifah, famili khalifah, para menteri, gubernur, dan sebagainya, para bangsawan di luar Bani Hashim, serta para tentara dan pembantu istana. Di kelas umum sendiri terdiri dari muncullah para seniman, para ulama fuqaha, para saudagar, serta para tukang dan para tani. Sedangkan pada bidang ekonomi, yaitu pembangunan bidang pertanian, pembangunan bidang industri, serta pembangunan bidang perdagangan. Selanjutnya adalah kemajuan di bidang seni pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Kemajuan di bidang seni diantaranya yaitu sastra, musik, arsitektur, serta kaligrafi. Sastra sendiri berkembang pesat dengan munculnya sastrawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Athaillah, Al-Mutanabbi, dan Abdullah bin Muqaffa. Para sastrawan bebas berkarya dan tidak terikat dengan mempertahankan kemurnian Arab. Sastra yang berkembang di masa ini meliputi puisi, syair, prosa, dan novel. Perkembangan di bidang musik
juga sangat pesat. Munculnya tokoh terkenal seperti Yunus bin Sulaiman, Khalil bin Ahmad, dan Al-Farabi. Beberapa alat musik yang digunakan pada masa itu adalah kecapi, alboka, keyboard gesek, dan hurdy-gurdy serta timpani. Kemajuan di bidang arsitektur juga sangat pesat, yaitu dibangunnya istana dan masjid-masjid yang megah. Kemajuan di bidang kaligrafi, seni ukir yang sangat berkembang pesat pada zaman itu adalah menggunakan khot Arab sebagai motif ukiran. Selanjutnya adalah kemajuan dalam bidang pendidikan dan pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Di antaranya, berkembangnya pusat-pusat pendidikan, banyaknya orang yang berlomba-lomba menuntut ilmu, perkembangan ilmu pengetahuan yang mencakup ilmu agama dan ilmu umum, berkembangnya ilmu-ilmu keislaman, ilmu sosial, dan ilmu sains, lalu sistematisasi beberapa cabang keilmuan seperti tafsir, hadis, dan fikih, serta perkembangan toko-toko buku yang menjadi pusat lingkungan studi, berkembangnya perpustakaan umum dan khusus, berkembangnya majelis yang diadakan oleh khalifah untuk membahas ilmu pengetahuan, lalu berkembangnya rumah para ulama untuk berbagi ilmu agama dan ilmu umum, serta berkembangnya madrasah sebagai tempat menerima ilmu pengetahuan agama secara teratur dan sistematis. Berikut adalah beberapa faktor yang mendukung perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Di antaranya yaitu 1. Perhatian pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. 2. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu banyaknya kegiatan keilmuan seperti menerjemahkan buku-buku asing, membaca, dan berdiskusi ilmiah. Yang keempat, kondisi sosial ekonomi yang sangat memadai. Yang terakhir yaitu stabilitas politik pemerintahan yang sangat bagus. Pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat, di antaranya perkembangan tempat belajar. Tempat-tempat belajar berkembang pesat seperti 1. Kutab, tempat pengajaran Al-Quran, keterampilan, baca tulis, tata bahasa Arab, kisah para nabi, dasar-dasar aritmatika, dan puisi. Yang kedua, madrasah, tempat menerima ilmu pengetahuan agama secara teratur dan sistematis. Yang ketiga, rumah para ulama. Rumah-rumah para ulama ini digunakan untuk tempat berbagi ilmu agama, ilmu umum, dan perdebatan ilmiah. Yang keempat, yaitu masjid. Masjid juga tidak kalah digunakan untuk kegiatan dan informasi bagi kaum muslim, termasuk kegiatan pendidikan. Perpustakaan juga mengalami perkembangan. Perpustakaan tumbuh kembang dengan pesat, baik yang bersifat umum ataupun khusus. Toko-toko buku juga mengalami perkembangan pesat dan menjadi pusat lingkungan studi. Perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu banyaknya buku-buku asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Munculnya para ilmuwan yang memiliki akidah kuat yang menguasai ilmu agama dan sains, serta perkembangan rumah sakit, dibangunnya rumah sakit, serta sekolah-sekolah kedokteran farmasi juga mengalami perkembangan yang pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh ilmuwan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu Jamshid Ghiyazuddin Al-Kashi. Siapa sih Jamshid Ghiyazuddin Al-Kashi? Jamshid Ghiyazuddin Al-Kashi adalah seorang profesor dalam bidang matematika sekaligus astronomi di Universitas Samarkand, Uzbekistan. Menurut repositori digital dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, ilmuwan yang hidup pada abad 27 ini memiliki peran besar dalam ilmu pengetahuan masa kini, khususnya ilmu matematika loh. Jamshid disebut sebagai peletak dasar aritmatika atau ilmu hitung yang dilakukan atas dasar slide. Penemuan ini dianggap sebagai penemuan ilmiah penting dalam bidang matematika.
Yang kedua ada Al-Farabi. Al-Farabi atau Abu Nasr adalah seorang filosof Mesir pertama yang menyelaraskan Islam dengan filsafat Yunani. Berkat kecerdasannya dalam pemikiran filsafat, ia mendapatkan julukan guru atau master kedua atau Al-Mu'allim At-Tani setelah Aristoteles loh. Yang ketiga ada Jabir Ibnu Hayyan. Ilmuwan Muslim masa Abbasiyah selanjutnya adalah Jabir Ibnu Hayyan. Ilmuwan kelahiran tahun 721 Masehi ini melahirkan sebuah buku berjudul Al-Kimia yang menjadi rujukan dalam pengembangan bidang kimia pada masa sekarang. Yang ketiga ada yang terakhir ada Ibnu Sina. Ibnu Sina yang dikenal sebagai the father of pharmacology atau bapak farmakologi dan Al-Syekh Al-Rois Al-Tib atau maha guru kedokteran tidak mengherankan sebab salah satu karyanya yang terkenal yakni Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine sudah diterjemahkan dalam 5 bahasa di dunia loh. Berdasarkan cerdasannya, Ibnu Sina menjadi dokter pertama yang memperkenalkan eksperimen dan hitungan cermat berbagai jenis penyakit menular. Nah, yang terakhir, selain mengalami perkembangan pesat dalam pendidikan, dalam bidang budaya pada dinasti masa Abbasiyah juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di antaranya yaitu kalau di bidang budaya terdapat di seni bangunan. Dinasti Abbasiyah mempercantik seni bangunan dan arsitektur seperti Istana Khosrul Dzahabi dan Khosrul Kulti. Dalam bidang budaya juga mengalami kemajuan di seni sastra. Para khalifah mengembangkan kesusastraan pada masa dinasti Abbasiyah tersebut. Dalam seni musik, para khalifah mengembangkan seni musik juga. Bahkan pada seni kaligrafi, para khalifah juga mengembangkan seni kaligrafi. Di antaranya yaitu asimilasi budaya. Asimilasi budaya antara bangsa Arab dan etnis-etnis lain yang lebih maju dalam seni. Dan yang terakhir yaitu pengaruh Persia. Pengaruh Persia juga menjadi faktor perkembangan pesat di seni dan budaya pada dinasti masa Abbasiyah. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.